Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Roni Harsoyo Official. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana melakukan uji regresi. Akan tetapi sebelumnya akan saya sampaikan konsep dasar tentang uji regresi ini. Uji regresi adalah salah satu teknik analisa statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Macam uji regresi ini ada dua. Yang pertama adalah regresi linier. Regresi linier ini dibagi menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana. Regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh secara linier antara satu variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen. Syarat uji ini adalah data harus valid, kemudian reliable, berdistribusi normal, dan harus linier. Kemudian regresi linier yang kedua adalah regresi linier berganda. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh secara linier antara dua atau lebih variabel independen, variabel X1, X2, dan seterusnya, dengan variabel dependen atau variabel Y. Syarat untuk melakukan uji ini, datanya harus berdistribusi normal, kemudian linier, dan juga harus bebas dari asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ini khusus untuk data time series. Kemudian regresi yang kedua adalah regresi non-linier. Jadi ketika tidak memenuhi syarat dari regresi linier, maka ia menggunakan regresi non-linier. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan uji regresi linier yang sederhana. Langsung saja kepada contoh kasusnya. Ada seorang mahasiswa tingkat akhir tengah melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa madrasah sanawiyah. Untuk keperluan tersebut diambillah 25 siswa kelas 9 sebagai sampel dan diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada tabel yang memaparkan data dari 25 sampel. Ada nomor responden 1 sampai dengan 25, dan kemudian ada data kedisiplinan sebagai variabel X dan juga data prestasi belajar sebagai variabel Y. Jika diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan linier, maka dengan taraf signifikansi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Sebelum kita memasukkan data ini ke program SPSS, kita terlebih dahulu harus menentukan dasar pengambilan keputusan yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan dari penelitian ini. Nah, dasar pengambilan keputusannya ada beberapa dasar yang kita gunakan. Yang pertama, jika F hitung lebih besar sama dengan F kritis atau F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa variabel kedisiplinan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F kritis atau F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa variabel kedisiplinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Kemudian dasar pengambilan keputusan yang kedua,
jika nilai signifikansi lebih kecil sama dengan nilai signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa variabel kedisiplinan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Dan sebaliknya, jika nilai sig lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa variabel kedisiplinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Nah, ini nanti teman-teman bisa memilih salah satu dari dua dasar pengambilan keputusan ini, apakah menggunakan F hitung atau menggunakan nilai signifikansi. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pedoman interpretasi koefisien korelasi. Interval koefisien dari 0,0 sampai dengan 0,199, ini tingkat hubungannya sangat lemah, sampai dengan yang terakhir yaitu 0,80 sampai dengan 1,00, itu tingkat hubungannya sangat kuat. Inilah dasar pengambilan keputusan yang akan kita gunakan. Baiklah, kita masukkan data variabel X dan variabel Y ke program SPSS. Untuk lebih memudahkan, kita masukkan terlebih dahulu di Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya masukkan di sini, nomor responden 1 sampai dengan 25, data kedisiplinan variabel X dan data prestasi belajar variabel Y. Kita langsung saja kita buka program SPSS. Kita klik variabel view, kita berikan nama di sini variabel X, kemudian di sini adalah variabel Y. Desimal kita buat 0, kemudian label kita berikan nama untuk variabel X yaitu kedisiplinan. Kemudian variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Jika sudah, kita klik data view, kemudian kita kopikan data variabel X dan Y yang sudah ada di Microsoft Excel, kita kopikan ke SPSS. Ya, ini sudah masuk datanya variabel X dan variabel Y dari 25 sampel. Nah, jika sudah, langkah berikutnya kita melakukan uji regresi linear sederhana. Langkahnya adalah dengan klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih yang linear. Nah, untuk variabel kedisiplinan atau X kita masukkan di kolom independen karena ini adalah variabel bebas. Kemudian variabel prestasi belajar Y kita masukkan ke kolom dependent atau variabel terikat. Nah, jika sudah, maka kita bisa langsung klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya, ada beberapa tabel di sini, mulai dari variabel entered atau removed, kemudian model summary, kemudian ANOVA, dan yang terakhir adalah koefisien. Dari keempat tabel ini yang akan kita baca itu ada 3, yaitu yang pertama adalah ANOVA, kemudian yang kedua adalah model summary, dan yang ketiga adalah koefisien. Nah, ini selanjutnya kita pindahkan tabel ini ke lembar kerja kita. Ini sudah saya pindahkan. Yang pertama adalah tabel ANOVA. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah 1197,740. Nah, ini nilai F hitungnya, kita berikan tanda berbeda. Dan nilai signifikansi adalah 0,000. Ini nilai signifikansinya. Nah, nilai F kritis
atau F tabel dengan df1. Ya, df1 sama dengan 1. Ini df1 nya sudah ada di sini adalah 1, dan df2 sama dengan 23. Ini df2 nya, dan taraf signifikansi 5% adalah 4,279. Nah, nilai 4,279 ini kita dapatkan dari F tabel dengan df1-nya adalah 1 dan df2-nya adalah 23. Jadi teman-teman lihat F tabel ya. Di sini df1 yang kolom atau baris ke kanan yang atas ini adalah df1, tadi adalah 1, kemudian df2-nya adalah 23. Nah, di kolom 1 dan di baris 23 ini ketemu nilainya adalah 4,279. Berdasarkan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan terhadap uji hipotesisnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung 1197,740 itu lebih besar dari nilai F tabel 4,279, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa variabel kedisiplinan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Demikian halnya dengan nilai signifikansinya 0,000 itu lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, karena taraf signifikansi kita adalah 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi artinya sama, bahwa variabel kedisiplinan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Ini tabel yang pertama. Kemudian tabel berikutnya yang kedua adalah tabel model summary. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai korelasi atau hubungan R, ya, nilai R-nya ini sebesar 0,991. Nah, berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, jadi di atas tadi sudah kita berikan pedoman terkait dengan interpretasi koefisien korelasi, diketahui bahwa nilai R 0,991 berada pada interval 0,80 sampai dengan 1,00 dan positif atau satu arah, karena di sini tidak ada tanda negatifnya. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat. Nah, ini ya, pengaruhnya sangat kuat ya, kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa. Sedangkan koefisien determinasi atau R square, ini R square-nya sebesar 0,981. Yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau kedisiplinan terhadap variabel terikat prestasi belajar adalah sebesar 98,1%. Ya, jadi pengaruhnya cukup besar, yaitu 98,1%. Sisanya sebanyak 1,9% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya, ya, di luar dari kedisiplinan. Inilah tabel yang kedua. Kemudian tabel yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tabel koefisien. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstan, ya, A sebesar 11,482. Ini konstan yang A, ya, sebesar 11,482. Sedangkan nilai kedisiplinan atau B atau koefisien regresi sebesar 0,944. Sehingga persamaan regresinya dapat dituliskan Y, ya, jadi persamaan regresinya disimbolkan dengan Y sama dengan A plus BX. A adalah konstan, B adalah koefisien regresi dari variabel X. Y sama dengan 11,482 ditambah 0,944X. Ini persamaan regresinya. Nah, dari persamaan ini maka dapat diterjemahkan. Yang pertama adalah
konstanta sebesar 11,482 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel prestasi belajar siswa adalah 11,482. Kemudian yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,944 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kedisiplinan, maka nilai prestasi belajar siswa bertambah sebesar 0,944. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Artinya, jika variabel X naik, maka variabel Y juga ikut naik dan sebaliknya. Inilah kesimpulan dari penelitian yang ingin menguji terkait dengan pengaruh variabel X, yaitu variabel kedisiplinan, terhadap variabel Y, yaitu prestasi belajar siswa. Sekian, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.